Maaf mengganggu waktunya Ibu. Silakan deh. Kami di sini mau konseling Ibu. Oh iya. Ini ada kelas 12 IPS 2. 12 IPS 2. Berarti sudah akhir-akhir apa ya? Akhir-akhir kelas atau akhir-akhir sekolah. Gimana kabarnya? Baik Bu. Kemarin aku dengar-dengar ada nih anggota OSIS juga. Ya, kemarin baru sudah pemilihan anggota OSIS baru Bu. Oke. Gimana? Seru nggak? Seru banget. Soalnya kan aku udah mau pensi ya. Yo. Jadi banyak buat kenangan. Kenangan. Oh iya. Tadi di kelas gimana keadaannya? Seru juga Bu. Seru. Pertemanan? Bagus. Bagus. Cuman tuh kurang kompak dikit lah Bu. Gitu ya, nggak apa-apa lah. Tapi akhir-akhir sekolah biasanya ini nanti kekompakannya nampak nih ya. Oh iya, tadi ibu dengar tadi apa? Ada yang mau konseling. Di sini ada tahu nggak konseling itu apa? Curhat. Oke. Berarti bagi Adel konseling itu adalah curhat. Oke, benar-benar. Tapi di sini ibu akan menjelaskan dulu ya konseling itu apa. Konseling individu itu berarti kita suatu layanan yang diberikan oleh guru BK untuk mengatasi suatu masalah siswa atau peserta didik. Nah, seperti ini juga face to face, berarti kita sama bertatap muka seperti ini. Terus di konseling individu ini juga ada namanya asas-asas ya. Nah, asas-asas sendiri itu menurut Adel apa? Kalau Adel tahu? Kurang tahu. Oke, nggak masalah. Berarti di sini dalam konseling individu itu ada namanya asas-asas konseling individu atau asas-asas BK. Yang pertama itu kesukarelaan. Kesukarelaan itu kayak gimana Bu? Oke, kalau kesukarelaan itu berarti ada kesini kan atas dasar diri sendiri, bukan atas paksaan. Ada kesini ada paksaan nggak? Enggak, berarti memang keinginan sendiri ya. Nah, itu sudah termasuk kesukarelaan ya. Habis itu ada yang namanya keterbukaan. Oke? Ya. Keterbukaan ini berarti ada harus terbuka. Oke, terbuka. Berarti tidak ada yang ditutup-tutupi. Berarti Adel harus menceritakan apa yang Adel rasakan, terus apa yang ingin Adel ceritakan tuh tidak ada yang harus disembunyikan. Berarti harus plong ya semuanya. Yang ketiga ada namanya asas kerahasiaan. Oke? Asas kerahasiaan ini berarti adalah apa yang kita omongin di sini berarti tidak akan keluar. Nah, berarti cukup Adel sama ibu yang tahu. Nah, sampai di sini paham kan? Paham Bu. Nah, terus kalau sudah tahu konseling individu itu apa, terus asasnya apa, ada namanya kesepakatan waktu. Nah, kira-kira kalau Adel nih butuh berapa lama nih kalau mau ngobrol-ngobrol sama ibu? Mungkin kurang lebih 25 menit lah Bu. 25 menit boleh. Berarti kita usahakan 25 menit ini untuk konseling individu ya, untuk melihat solusi-solusi yang akan kita dapatkan. Tapi nanti kalau misalnya dalam perjalanannya kita memang butuh waktu lagi, berarti kita bisa menambah lagi waktunya. Biasanya kita akan ketemu lagi untuk minggu depan ya. Sampai sini oke? Udah? Paham? Paham. Oke, sebelum kita masuk ke konseling individu, sebelum itu kita berdoa dulu biar konseling kita berjalan dengan lancar ya. Berdoa. Berdoa selesai. Oke. Nah, ini nih. Coba ceritakan sebenarnya ada apa sih ada kesini, terus apa masalahnya? Kami ini bingung Bu mau masuk unit mana, terus tuh pilih jurusannya yang mana, pilih jurusan yang kami mau apa menurut orang tua. Oke, berarti ada keinginan orang tua sama Adel. Bisa lebih dijelaskan gimana maksudnya orang tua seperti apa, Adelnya seperti apa? Kalau orang tua maunya kami tuh jadi guru. Tapi kalau kami dewek, kami pengen jadi apa kuliah yang jurusan manajemen. Sudah berbicara langsung dengan orang tua? Sudah Bu. Terus sudah ngasih tahu Bu, Adelnya pengennya ini gitu sama orang tua. Terus apa tanggapan orang tua? Jadi aku bilang
Jadi guru jadi guru tuh enak, ada di rumah terus, waktunya apa banyak, waktunya banyak untuk keluarga gitu. Oh, jadi memang fleksibel waktunya ada ya. Terus kalau manajemen sendiri kamu sudah mengutarakan kalau manajemen seperti ini Bu, sudah belum sama orang tua? Udah Bu. Gimana cara Adel ngasih tahu kalau manajemen itu seperti ini Mak? Kalau manajemen tuh enak kan, di kantoran terus, jadi anak kantoran. Cuman kata orang tua kami, jadi guru bela. Tetap Tetap jadi guru gak usah jadi yang lain tuh, jadi guru. Terus mungkin orang tua kami tuh kebanyakan dengar dari omongan tetangga bilangnya tuh udah lah jadi guru tengok tuh tetangga kami kan yang jadi guru dah enak, hidupnya tuh enak. Jadi itulah bisa jadi guru. Oke, nggak usah cemas, aja santai aja ya. Oke, berarti sekarang nih di sini posisinya adalah Adel bingung memilih antara yang disukai orang tua itu tadi jurusan keguruan, serta Adel ingin pilihan sendiri ingin masuk ke universitas atau jurusan manajemen ya. Sudah pernah mencari tahu kalau keguruan itu seperti apa, manajemen itu seperti apa? Belum. Nah, berarti belum pernah baca-baca nih. Tapi sedikit banyak udah tahu kan? Ya. Sudah. Oke. Ada celah nggak ada bisa memilih jurusan Adel sendiri? Kalau sekarang kayaknya masih ada. Masih ada. Ada kemungkinan kalau misalnya Adel bisa memilih jurusan Adel sendiri ya. Ini celahnya tuh lebih cenderung besar atau kecil kayaknya? Kecil berarti kita fokus ke dulu ya, berarti meyakinkan orang tua dulu. Susah kayaknya Bu, ngeyakinin Bu. Tapi untuk Adel sendiri sudah tahu dong pertimbangan antara keguruan dan manajemen? Belum. Oh, belum. Oke, sampai sini kayak ini pula sudah tahu nih gambarannya. Jadi kalau sekarang kita lihat pertimbangan yang aja dulu dah. Kalau dalam BK itu ada namanya kita harus mencari pertimbangan terbaik, atau hal kelebihan atau hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan, atau kelemahan atau hal-hal negatif yang kamu dapatkan setelah kamu memilih ini. Di sini nanti Ibu akan perlihatkan caranya, terus kamu mencari sendiri. Nanti kamu akan lihat tuh perbedaan antara manajemen sama keguruan. Hasilnya bisa nanti kamu serahkan ke orang tua untuk sebagai acuan kamu untuk melihat, oh ini loh Bu, pertimbangan dari guru BK ternyata kelebihan di keguruan tuh seperti ini, terus kelebihan di manajemen tuh seperti ini, ada juga Bu kelemahannya, terus ada juga kelemahan di manajemen. Nanti jadi bahan pertimbangan Adel sama orang tua ya. Tapi kalau orang tuanya yang nggak paham kayak mana Bu? Kita jelaskan pelan-pelan, Adel harus menjelaskan baik-baik. Ya. Di sini ada kertas kosong nih, coba Adel tulis ya. Di sini ada namanya pertimbangan kelebihan. Misalnya tadi kan ada bilang keguruan ya, sama manajemen. Di sini Adel bisa menulis kelebihan di dalam keguruan itu apa, terus manajemen itu apa. Setelah itu kamu cari kelebihannya, bisa kamu cari juga kelemahannya, hal-hal negatif yang kamu dapatkan kalau kamu milih keguruan. Terus hal negatif apa juga, kelemahan apa juga yang kalau misalnya kamu memilih manajemen, sama konsekuensinya. Nah, bisa. Coba pikirkan yang menurut kamu tahu, kamu pahami kalau keguruan itu seperti apa nih kelebihannya, manajemen itu seperti apa. Bisa? Gitu ya.
Ini kelemahannya juga ya ditulis ya di bagian manajemennya. Sudah. Oke, di sini sudah Ibu lihat nih keguruan itu kelebihannya apa, terus manajemen kelebihannya apa. Kita bahas dulu keguruan ya. Nih ada di sini kelebihannya, kalau dalam bidang keguruan nih peluang kerja luas. Nah, berarti di sini kan Adel sudah tahu nih kalau peluang kamu ngambil jurusan di keguruan itu sangat luas. Tidak hanya di sekolah, tapi di lembaga-lembaga non formal pun membutuhkan jurusan keguruan. Nah, terus ada juga namanya karir yang stabil ya. Berarti kalau jadi guru nih mungkin tidak ada ada sih kenaikan pangkat, tapi karirnya tuh akan stabil karena memang itulah pokoknya, disitulah kamu kerja, disitulah kamu berada. Jadi memang karir itu stabil. Pokoknya profesi guru ini selalu dibutuhkan. Nah, setiap saat tuh pasti setiap tahun profesi guru tetap akan dicari. Habis itu keterampilan yang berharga. Oh, berarti ini banyak yang akan kamu dapatkan setelah kamu masuk ke keguruan. Nah, jurusan keguruan. Keterampilannya seperti apa, Bu Endang? Bisa aja keterampilan kamu dalam memimpin, bagaimana kamu mengajar anak-anak, bagaimana berdekatan dengan anak-anak, ya kan? Nah, dan ada lagi tadi ada bilang kepuasan batin. Sudah tahu nih, berarti kalau guru ada kepuasan batin tersendiri ya? Nah, contoh kepuasan batin jadi guru apa? Happy melihat siswa kita berhasil. Oke, itu berarti nih keguruan sudah tahu kelebihannya. Terus ada juga kelemahannya kata Adel ya. Kelemahannya nih tanggung jawab besar. Oke, tanggung jawabnya besar. Berarti sudah tahu membentuk karakter siswa itu atau peserta didik kamu sendiri, paham lah bagaimana. Berarti kamu memang harus berjuang dengan itu. Habis itu kamu tulis lagi gaji mungkin tidak terlalu tinggi. Oke, nah sudah tahu tuh gaji ya. Mohon maaf kalau kita dibilang guru gaji besar ya segitulah standarnya. Berarti ya memanglah gaji mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan profesi-profesi lain ya. Habis itu persaingan sangat ketat. Ini kelemahan kita memilih jurusan keguruan. Persaingan cukup ketat ini seperti apa? Banyak orang yang memang berlomba-lomba untuk menjadi seorang guru. Kalau sekarang kita mohon maaf banyak ibu lihat di SMA 8 ini rata-rata emang mau mengambil FKIP keguruan. Jadi memang persaingannya ini sangat ketat. Berarti di sini Adel harus siap-siap dengan nilainya, berarti siap dengan kompetisinya, berarti harus siap dengan konsekuensinya ya. Ini kalau keguruan. Nah, Adel sendiri tadi menulis manajemen. Kelebihan yang bagi Adel tadi adalah lapangan kerja luas. Lapangan kerja luas tuh berarti hampir semua perusahaan itu membutuhkan jurusan manajemen. Berarti ya kalau dibilang kalau manajemen ini sangat-sangat dibutuhkan. Baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil, jurusan manajemen itu tetap akan dicari. Terus tadi kata Adel fleksibilitas karir. Oke. Ini lulusan manajemen ini bisa menjadi apapun, bisnismen bisa, wirausaha bisa, karena ya belajar kan bisnis nih. Habis itu dia mau jadi dosen pun bisa. Kan berarti seimbang nih. Seimbang Bu. Kalau keguruan tadi jadi guru, kalau di manajemen bisa jadi dosen. Nah, ini ibadah poin besar untuk kamu nanti menjelaskan ke orang tua, ya. Karena fleksibilitas karir loh, Mak. Ini loh fleksibilitas karir loh, Pak. Ternyata di manajemen tuh bukan hanya jadi kerja di BUMN atau apa, tapi bisa jadi guru, bisa jadi dosen, ya. Terus pemahaman tentang bisnis lebih luas. Nah, ini kalau mau berbisnis ya, untuk membangun bisnis sendiri atau ibaratnya usaha sendiri.
Nah, kelemahannya Adel juga tulis tadi nih. Ya, Persaingan ketat. Nah, ya, karena ini peminatnya sangat banyak manajemen, berarti Adel harus siap dengan nilainya, harus siap dengan konsekuensinya, siap bersaing dengan teman-teman yang lain. Itu harus Adel pikirkan, ya. Terus materi yang luas, siap gak dengan materi yang sangat luas? Kalau di manajemen ini berarti belajarnya tuh bukan hanya cukup di hitung-hitungan, tapi luas sekali pengetahuannya. Nah, ya. Habis itu kurang spesifik, maksudnya kurang spesifik ini berarti kamu harus ngambil spesialis ya, biar maksudnya tambahan apa? Kalau ingin jenjang tertentu harus ngambil studi baru gitu ya. Gitu. Nah, di sini udah nampak nih kelebihan di keguruan apa, manajemen apa. Jadi ini bisa jadi bahan nih untuk kamu menemui orang tua kamu. Kalau terlihat di sini kelebihan keguruan, kelebihan manajemen, ini yang kamu suka, yang ini kesukaan orang tua. Dan kalau sudah ketemu kelebihan dan kekurangan atau kelemahan, ini biasanya nanti ada solusinya. Solusinya seperti apa? Kayak keguruan ini kan dekat rumah nih. Iya, dekat rumah, enggak kayak jauh-jauh. Enggak payah jauh-jauh. Ini kata ada manajemen ini harus ke kota kalau ke kota. Sudah bicara belum dengan orang tua? Belum. Kata orang tua gimana kalau jauh dari orang tua? Enggak boleh. Di sini terlihat tuh mana yang lebih menonjol kan, lebih enak kan, kamu bisa nih memberikan ini loh pak pertimbangan dari guru BK, bisa kamu jelaskan ke orang tua. Sampai sini paham? Tapi kalau jadi guru Bu, itu harus butuh kesabaran yang kuat kan Bu? Iya, tetap kita harus punya minat, terus suka dengan anak-anak, itu yang paling utama. Kalau kita sudah tidak minat dari awal, gimana kita menumbuhkan rasa itu, rasa cinta dengan anak, rasa cinta dengan studi kita, rasa cinta kita dengan jurusan yang kita pilih, itu dulu. Ya, makanya Ibu tanya tadi, ada nggak celah kamu memilih jurusan kamu sendiri, atau memang harusnya keguruan? Sedikit harapan. Tapi kalau sudah terlihat dari sini yang Adel tulis ini, berarti sudah ada nampak nih kelebihannya di mana, kelemahannya keguruan di mana, kelebihan manajemen di mana, kelemahan manajemen di mana. Nanti bisa kalian diskusikan di rumah. Sampai di sini oke? Oke, paham? Paham? Ada sekarang Ibu tanya lagi. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Aduh Bu, kalau guru nih itu misalnya kan kita itu nggak mau nih jadi guru, cuman kayak kepaksa, kayak ngejalaninnya tuh bisa nggak sih kayak berusaha buat berusaha Mas, ibaratnya menerima itu. Iya, Itu tergantung sudah Ibu bilang tadi kan, kalau sekarang ini kan ada bingung nih, orang tua inginnya ke guru, terus Adelnya ingin ke manajemen. Sekarang tinggal di Adel, menurut Adel keguruan setelah melihat ini oke nggak? Oke kan? Tidak kalah oke dengan manajemen. Tapi kalau manajemen ini keren ya. Soalnya kan di kantoran. Karena kerennya ya. Tapi sudah Ibu bilang tadi, fleksibilitas karir nih, kalau manajemen dimanapun kamu berada tuh tetap jurusan manajemen itu dicari. Jadi memang fleksibilitas waktu dan karir itu ada, jenjang karir itu ada. Misalnya kamu hari ini jadi pegawai tetap, habis itu jadi manajer, itu pasti ada. Kalau guru kan memang stop di situlah. Disitulah dia memang waktu banyak untuk keluarga, tidak jauh dari orang tua. Tinggal adanya aja. Kalau soal menerima itu sekarang tinggal Adel. Karena sudah tahu seperti ini, pasti tahu konsekuensinya seperti apa, ya kan? Karena Ibu lihat Adel dimanapun diletakkan pasti bisa. Tinggal bagaimana meyakinkan orang tuanya. Dan diri sendiri juga. Meyakinkan diri sendiri. Kalau itu kadang suka pelimpang dulu. Oke. Agak takutnya kalau kami jadi guru, agak kami malah tak sabaran, pemarahan. Pemarah. Kan belum dijalani, itu berarti
sudah overthinking dong. Ya overthinking dengan ibaratnya nanti kita pelajari ke depannya seperti apa. Makanya ibu bilang sekarang ini fokus adalah memilih jurusan yang tepat untuk Adel, yang Adel minati, Adel sukai, dan orang tua mengizinkan. Karena mohon maaf kalau misalnya kita kuliah itu kan bukan sebentar, dan orang tua itu ngasih ibaratnya pilihan itu pasti yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya ke pilihan yang bodoh, iya kan? Kuliah tuh paling lambat berapa tahun, Bu? Nah, paling lambat kalau kita cepat 4 tahun sudah selesai, 3 tahun setengah sudah selesai. Tapi kalau kamu stop tidak mau mengerjakan 5 tahun bisa. Tergantung di adelnya gimana. Tinggal di adelnya lihat ini kan sudah jelas nih kelebihan, kelemahan. Ini bisa kamu jadikan acuan dan untuk penguat untuk orang tua kamu. Bicarakan ini ke orang tua kamu, hasil ini. Lagi kami ngomongin secara itu pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Sampai sini oke, paham kan? Paham kok ini. Nah, terus apa lagi? Sudah nggak ada lagi? Yang universitas, Bu. Oh, universitas. Maunya seperti apa? Kalau keluarga kami itu nyuruhnya kami itu di apa, Bu? Apa namanya itu? Di sekolah kedinasan. Oh, kedinasan juga. Kedinasan. Tapi kalau mau kami dewek itu kami pengennya di Padang, Bu. Oh, di Padang. Berarti sama-sama. Kalau kedinasan ini kan mau nggak mau jauh ya? Jauh. Kalau jauh itu tadi ibu tanya orang tua sudah mengizinkan belum? Belum. Kalau di kedinasan bisa, Bu, jadi guru? Bisa, tergantung. Maksudnya mau ambil kedinasan di mana? Unahan, oke, Universitas Pertahanan. Ya. Bisa, itu kan berarti ikatan dinas bukan kedinasan ya. Kalau ikatan dinas itu berarti kamu lebih fleksibel. Setelah dari situ kamu boleh memilih karir kamu. Tapi kalau misalnya ikatan dinas itu berarti kamu memang harus stop di situ, kerja di situ. Yang dipilihkan oleh universitas. Jadi bukan saran sih, adalah harus membicarakan ini ke orang tua karena semuanya ini tergantung Adel dan orang tua. Kedepannya seperti apa? Tapi itu kalau di kami itu banyak pilihannya, Bu. Kalau keluarga kami lah, sebenarnya stan. Oh, stan. Karena tuh sepupu kami itu ada mau masuk situ. Ya sama-sama kayak tenang. Itu tuh kalau ada stan, pokoknya kedinasan. Oke. Berarti kalau ke stan berarti sudah nyambung ke sini nih, ke manajemen ya. Ya kan sekolah tinggi akuntansi negara kan. Berarti lebih cenderung ibaratnya nanti bisa pilihan ke sini. Berarti karena kamu tadi kepengen manajemen kan, bisa nanti karena kedinasan ini kan bukan hal yang gampang, harus dilihat dari nilai Adel dari semester 1, 2, 3, 4, 5 itu penunjangnya, nggak sembarangan. Jadi kalau ibu lihat kan Adel ini termasuk anak yang berprestasi nih di SMA 8, adalah kemungkinan nanti ya. Nanti kalau memang mau masuk stan berarti kan agak-agak kesini nih, condong ke manajemen. Bahas itu dengan orang tua. Kalau stan tuh biasanya kalau sudah lulus langsung ditempatkan. Nah disitulah baru kami mau, Bu. Lagian juga kan kalau yang sekolah kedinasan itu kan cuma apa tuh semuanya itu ditanggung, nggak bayar. Paham. Berarti ada ibaratnya beasiswa, adalah biaya untuk Adel gitu ya. Oke. Tapi maunya tuh di Padang. Oh, di Padang. Aduh. Berarti ini memang harus bertemu dengan orang tua Adel ya. Kamu nih agak-agak pelintan nih. Memilih yang mana nih? Ya kan? Banyak pilihan, banyak pilihan. Fokuskan dulu Adel sukanya di mana, minat Adel di mana, baru nanti kita tentukan di mana kampusnya. Terus bandingkan dengan nilai Adel seperti apa, ya? Karena kita akan lihat itu. Sebentar lagi tuh kan ada SNBP tuh, seleksi berdasarkan prestasi, nasional berdasarkan prestasi. Adel nanti coba di situ. Kalau memang mau manajemen, terus kan itu di luar kedinasan ya. Itu berarti kamu bisa ambil di situ. Itu pun bisa kamu ambil di Padang, UNP pun bisa. Tapi ya tetap ibu bilang tadi, konsultasikan dengan orang tua. Jangan asal ngambil sendiri, ya. Ya, Bu. Karena ini tergantung ada ibu inginnya kamu bagaimana cara meyakinkan orang tua kamu. Berbicaralah baik-baik dengan orang tua. Sanggup tidak berpisah dengan orang tua? Kalau kami sanggup, Bu. Orang tua kami tidak sanggup.
Mungkin orang tua ada dah hal-hal yang pernah mengecewakan mereka hingga mereka tidak percaya, ada. Itu tidak sih Bu, dia tuh takutnya kalau keluarga tuh ada yang sakit, kita kan kalau jauh ya nak balik, apalagi kalau misalnya aku ada yang meninggal. Jadi memang jarak waktunya ya, Iya. maksudnya jauh gitu ya. Jauh. Jadi ini kita fokus ke jurusan Adel dulu. Nah nanti kalau misalnya masalah jauh bisa diskusikan dulu orang tuanya. Kalau BK itu kan tidak ada namanya ngasih solusi nih, semuanya tergantung ke pasien sendiri atau klien sendiri. Berarti itu peserta didik itu sendiri. Jadi solusi itu akan Adel dapatkan sendiri. Nah, tanyakan ke orang tua, nanti pasti Adel mampu. Tapi ingat, fokus dulu ke minat dan keinginan Adel di mana. Nah, jangan pelin-pelan. Kelas 12 itu datang cuma nggak bisa terulang loh ya. Jadi pilihan jurusan itu memang dari jauh-jauh hari sudah kamu pikirkan, terus kamu bicarakan dengan orang tuanya. Ini sudah ada, nanti bawa ke orang tua kamu, nah bisa untuk melihat ke depannya seperti apa. Ini Bu, hasil dari guru BK, ini kelebihannya. Kalau soal jauh dari orang tua, berarti itu harus kamu harus meyakinkan orang tua kalau kamu bisa bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri. Oke? Tapi kalau misalnya orang tua kami ini kurang yakin kalau kalau kami itu milih manajemen, bisa tidak orang tua kami itu yang memilih? Oh, boleh. Waktu ibu ada, pokoknya kapan ada butuh waktu atau orang tua datang aja ke sini ya. Oke? Karena kita waktunya udah mencukupi 20 menit ya. Nah, jadi kita dulu, kita akhiri dulu. Kalau sampai sini Adel udah fit, udah paham ya. Kalau ini dibawa ke orang tua bisa. Coba bicarakan dulu ke orang tua. Ya, adik kami usahain buat meyakinkan orang tua dulu. Oke, siap. Pokoknya tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke. Sebelum Adel keluar, Ibu ingin Adel mengisi lembar evaluasi proses kita saat kita di sini. Silakan diisi di sini. Checklist aja sama tanda tangan Adel ya. Tangan di sini dong. Oke, satu lagi. Lembar hasilnya seperti apa? Langsung cekin saja, nggak apa-apa. Cekin saja. Tadi karena kesepakatan kita 20 menit ya, tapi lebih nggak apa-apa. Nah, nanti dalam perjalanannya kalau ada tadi mau membawa orang tua, silahkan membawa di sini, nanti kita bicarakan bersama. Tapi itu tadi Ibu ingatkan minat Adel di mana ya, jangan pelimpan, jangan ikut-ikut kawan, oke? Nah, tetapkan di situ. Karena kita tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Oke, alhamdulillah konseling kita udah selesai sampai di sini. Nanti dalam perjalanannya Adel boleh kembali di lain waktu. Oke, bisa Terima kasih, kembali kelas. Bu. Iya, sama-sama.